Pada bulan Juli tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14%. Ya, ini secara bulanan atau secara month-to-month terkait dengan produksi komoditas hortikultura yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Bawang merah, cabai merah, dan juga cabai rawit mengalami kenaikan produksi. Ini terutama terjadi di beberapa daerah sentra. Misalnya, untuk bawang merah, peningkatan produksi terjadi di Kabupaten Malang, di Jawa Timur, Kabupaten Brebes, itu di Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Kendal, di Jawa Tengah. Bapak Ibu dan teman-teman media, pada bulan Juli tahun 2026, terjadi deflasi sebesar 0,14%. Ya, ini secara bulanan atau secara month-to-month, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen IHK dari 111,89 pada bulan Juni tahun 2026 menjadi 111,73 pada Juli tahun 2026. Secara tahun ke tahun atau year on year terjadi inflasi sebesar 2,88%, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,65%. Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%, dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Selain makanan, minuman, dan tembakau, juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,06% dengan deflasinya sebesar 0,89%. Nah, deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama didorong oleh deflasi pada emas perhiasan sebesar 3,58% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,08%. Pada bulan Juli tahun 2026, kelompok transportasi dan pendidikan menyumbang andil inflasi yang cukup signifikan. Kelompok transportasi ini mengalami inflasi sebesar 0,52% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi terutama bensin dengan andil inflasi 0,08%, sepeda motor dan pelumas atau oli mesin dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Teman-teman media, mengapa bensin mengalami inflasi secara month-to-month? Padahal tadi saya sebutkan di pendahuluan, harga BBM non subsidi turun pada 1 Juli tahun 2026 yang lalu. Nah, teman-teman media, ini terutama disebabkan karena kondisi adanya base-nya, yaitu pada kondisi Juni tahun 2026. Nah, pada tanggal 1 sampai dengan 9 Juni tahun 2026, harga Pertamax masih berada pada level 12 ribuan. Sehingga jika Juli
tahun 2026 dibandingkan dengan tadi bulan Juni 2026 harganya lebih tinggi atau mengalami inflasi secara rata-rata bulanannya. Itu yang menyebabkan, ya, sekali lagi untuk bensin masih mengalami inflasi. Nah, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 0,55% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pendidikan, terutama biaya sekolah SD, biaya sekolah taman kanak-kanak, dan juga biaya bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Di masa awal tahun ajaran baru ini, komoditas lainnya, ya, di kelompok pendidikan yang juga mengalami inflasi namun tidak memberikan andil inflasi yang signifikan. Ini terutama yang pertama biaya sekolah SMP, kemudian juga biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, biaya sekolah SMA, taman pendidikan Al-Quran, kelompok bermain, pendidikan anak usia dini atau PAUD, kursus bahasa asing, dan biaya kursus matematika. Berikut adalah inflasi bulan ke bulan atau month to month menurut komponen. Komponen inti dan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi keduanya. Sedangkan untuk komponen bergejolak mengalami deflasi. Deflasi pada bulan Juli tahun 2026 yang sebesar 0,14%, utamanya didorong oleh deflasi pada komponen bergejolak. Teman-teman media, komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,68%. Nah, komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,28%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak, terutama bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, semangka, dan juga sawi hijau. Yang berikutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti, yaitu biaya sekolah dasar, sepeda motor, pelumas atau oli mesin, biaya taman kanak-kanak, telepon seluler, dan juga biaya bimbingan belajar. Sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,25%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu bensin. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayahnya, secara mantuman atau bulanan 11 provinsi yang mengalami inflasi dan ada 27 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Barat, yaitu sebesar 0,38%.